Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, yang terhormat Ibu guru pamong, yang terhormat dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa bertatap muka meskipun dalam posisi tatap muka di dunia maya. Izinkan pada saat ini saya akan membacakan atau akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan, yaitu tentang tugas menyusun cerita best practice. Lokasi yaitu SMPN 21 Atap Tegal Buleud. Lingkup pendidikan yaitu sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 9 SMPN 21 Atap Tegal Buleud dengan model pembelajaran PBL dan PJBL pada materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nama penulis yaitu Teddy Purbawijaya SPD. Tanggal aksi hari pertama yaitu hari Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Aksi untuk kedua yaitu tanggal 16 September tahun 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang adalah kondisi di mana minat dan motivasi belajar siswa rendah, guru masih terfokus kepada satu model pembelajaran. Di samping itu, guru kurang inovatif dalam merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga akibatnya kegiatan pembelajaran di dalam kelas masih cenderung monoton. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena untuk menginspirasi guru lain yang dalam pembelajaran mempunyai masalah yang sama, sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri sendiri, juga diharapkan menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan-rekan guru lain. Di samping berperan sebagai fasilitator dan inovator dalam dunia pendidikan, seorang guru atau pengajar harus pandai juga menerapkan model pembelajaran, metode pembelajaran, merancang perangkat pembelajaran LPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan lain-lain, serta bertanggung jawab juga terciptanya kondisi pembelajaran dengan baik. Tantangannya, pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar aksi 1, karena pertama kali rekam, jadi agak sedikit canggung. Pada pelaksanaan aksi 1 ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu kendala listrik dan jaringan internet sehingga terganggu, sehingga proses pembelajaran terlambat. Pelaksanaan aksi 2, kendala bertambah selain listrik dan jaringan menghilang, ditambah cuaca hujan dan angin, imbasnya hasil rekaman aksi 2 suara guru dan peserta didik tidak jelas. Pelaksanaan pembelajaran aksi ke-1, guru menggunakan ruang kelas 9B dan aksi kedua guru menggunakan ruang kelas 9A. Dalam pelaksanaan aksi 1 ini diliput langsung oleh rekan sejawat dan diselesaikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, setelah dilakukan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pakar, maka ada beberapa tantangan yang terjadi pada diri siswa, seperti yaitu 1. Kepercayaan diri siswa rendah. 2. Lemahnya semangat dalam diri siswa. 3. Tidak ada motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tantangan dari sisi peserta didik berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada pada guru, yaitu faktor guru dalam pemilihan media ajar, kurangnya pemanfaatan TPACK di kelas. Sebagian besar guru merasa nyaman dan aman dengan satu model pembelajaran. 4. Model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan siswa. Di samping menerapkan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta model pembelajaran yang mendukung, diperlukan juga pihak-pihak yang terlibat, yaitu kepala sekolah, dewan guru, siswa,
dan tak lupa peran orang tua peserta didik di rumah. Langkah-langkah dan strategi. A. Model pembelajaran. 1. Kegiatan belajar mengajar pada aksi 1 berlangsung di kelas dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kenapa? Karena kelihatan peserta didik aktif berdiskusi dari hasil eksplorasi melalui kerjanya dalam mencari jawaban dan mulai berani untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar pada aksi 2 masih sama berlangsung di kelas dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yaitu PJBL dengan menghasilkan proyek miniatur tempat ibadah. Berkaitan dengan model pembelajaran, guru juga diyakini sudah hafal dengan sintak dari model pembelajaran yang akan dipilihnya dari mulai tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Sumber daya yaitu 1 model media dan alat dan bahan, itu laptop, proyektor, PPT, video pembelajaran, bahan ajar, kardus, penggaris, lem. Sumber daya yang kedua itu guru. Sumber daya yang ketiga yaitu jaringan internet. Sumber daya yang keempat adalah jaringan listrik. Dampak dan hasil. Dampak dari aksi pembelajaran PBL dan PJBL dengan menggunakan LCD proyektor, disajikan PPT dan diputarnya media yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran, serta membuat satu proyek sehingga pembelajaran berbasis TPACK dapat dilaksanakan, sehingga minat dan motivasi bersiswa cenderung meningkat, semangat dan kegiatan pembelajaran di kelas tidak monoton. Setelah menerapkan kedua model pembelajaran tersebut yaitu PBL dan PJBL, hasilnya sangat efektif sebab dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik menjadi aktif, apalagi ketika diputar video pembelajaran. Siswa mampu membuat sebuah kesimpulan meski dengan menurut tata bahasanya sendiri. Begitu juga dalam proses pembuatan proyek PJBL terjalin kerjasama dalam melakukan pekerjaannya. Respon peserta didik sangat baik karena proses pembelajaran sangat menyenangkan. Begitu juga respon dari kepala sekolah dan teman sejawat sangat baik karena guru bisa mengupayakan penggunaan IT serta mampu menerapkan metode dan media dalam pembelajaran dengan cukup baik. Faktor keberhasilan, ketika pendidik mempunyai tantangan atau hambatan dalam pembelajaran, pendidik berusaha untuk mencari solusi sehingga dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik. Hasil proyek di akhir pembelajaran aksi 2 menggunakan metode PJBL, peserta didik dengan berkelompok membuat satu proyek yang ada hubungannya dengan materi yang disampaikan, yaitu membuat miniatur tempat ibadah dari ke-6 agama yang ada di Indonesia. Proses proyek memang memakan waktu yang lama sehingga proyek hanya baru bisa diselesaikan satu tempat ibadah. Dan ini adalah foto-foto kegiatan aksi 1. Ini kegiatan aksi 2. Anak-anak lagi mengerjakan proyek. Ini hasil anak yang dikerjakan dalam 1 hari karena proyek PJBL memang harus memerlukan waktu yang agak-agak panjang. Jadi tidak mungkin selesai dalam 1 hari, apalagi ini proyeknya 6 miniatur tempat ibadah yang ada di Indonesia. Rupanya itulah penyampaian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan mohon bimbingan dan perbaikannya untuk kemajuan saya pribadi khususnya dan umumnya rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.